Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan Riana. Di video kali ini akan saya bagikan resep kulit puff pastry terbaru tanpa telur, tanpa korsfet, cara membuatnya pun tanpa ulet. Simak videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, kita siapkan 150 ml susu. Di sini saya memakai susu cair full cream. Kemudian kita tambahkan 15 ml minyak sayur, setengah sendok teh garam. Ini kita aduk saja sampai rata. Setelah itu, kita masukkan 210 gram tepung terigu. Di sini saya memakai tepung terigu protein tinggi. Tidak semua kita masukkan ya, kita masukkan sedikit dulu, kita aduk sampai rata. Kemudian baru kita masukkan lagi sisa tepungnya. Ini supaya saat mengaduk kita tidak terlalu berat. Nah, ini kalau sudah mulai mengaduknya berat seperti ini, kita aduk dengan cara kita gulingkan saja adonannya sambil ditekan-tekan. Hasil akhirnya seperti ini, masih terlihat lengket. Ini nanti kita diamkan dulu sekitar 45-60 menit dan nanti kita lihat apakah sudah kalis atau belum. Ini kita rapikan dan kita tutup. Sementara itu kita bisa membuat pengganti korsfetnya. 50 ml mentega cair ditambah 20 ml minyak sayur. Ini kita aduk rata. Nah, ini adonan yang sudah kita diamkan selama 45 menit. Kita akan lihat apakah sudah kalis atau belum. Ini adonannya sudah kalis. Langsung saja kita pindah ke papan kerja. Kita taburi papan kerja dengan sedikit terigu supaya adonan tidak lengket. Ini adonannya kita bulatkan sampai permukaannya halus. Kemudian adonan ini akan kita bagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian adonan kita bulatkan seperti ini. Setelah semua adonan kita bulatkan, kita tutup, kemudian kita biarkan dulu selama 15 menit supaya adonan mudah untuk digilas. Nah, ini setelah 15 menit kita ambil satu adonan dan kita pipihkan, kita gilas tipis. Sebelumnya, saya juga pernah membagikan resep puff pastry dengan tekstur renyah. Nah, bedanya dengan resep yang ini kita memakai susu. Jadi teksturnya itu agak lembut, jadi renyah di luar tapi di dalamnya ini lembut, berbeda dengan resep sebelumnya yang renyah. Nah, ini kita gilas tipis seperti ini, kemudian kita oles dengan margarin pengganti pastry yang sudah kita buat tadi. Kita oles tipis seluruh permukaannya. Kemudian kita lipat 3, atas bawah kita lipat seperti ini. Kita oles lagi tipis-tipis dengan margarin pengganti pastry dan kita lipat lagi kanan kirinya seperti ini hasilnya. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita ambil lagi satu adonan, kita pipihkan lagi. Adonan yang kedua ini kita pipihkan sama seperti adonan yang pertama. Kita oles permukaannya dengan margarin pastry. Nah, setelah dioles dengan margarin pastry tipis-tipis seperti ini, lipatan yang pertama tadi kita taruh tengah, kemudian kita lipat seperti ini. Kita oles lagi dengan margarin pastry-nya.
dan kita lipat lagi. Nah, setiap dua bulatan adonan kita jadikan satu seperti ini. Ini adonan ketiga, kita lakukan hal yang sama, kemudian disisihkan. Nah, ini adonan keempat, tengahnya ditaruh adonan ketiga dan kita lipat lagi. Jadi di awal tadi kita punya 4 bulatan adonan, sekarang kita punya 2 lipatan adonan. Dua lipatan ini kita tutup dulu dan kita biarkan 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit, kita ambil satu, kemudian kita taburi dengan sedikit tepung terigu dan kita gilas. Menggilasnya pelan-pelan saja supaya margarin pastrinya tidak keluar. Setelah pipih seperti ini, permukaannya kita oles lagi dengan margarin pastry tipis-tipis. Kemudian karena saya punya keju mozzarella, di sini akan saya isi dengan keju mozzarella. Ini opsional aja ya. Bisa diisi dengan apa saja. Kalau teman-teman punya daging, bisa diisi dengan daging juga atau sosis. Jadi ini rasanya gurih, jadi cocok untuk isian yang gurih. Sebenarnya tanpa diisi pun rasanya sudah enak karena kita memakai susu full cream, jadi rasanya benar-benar gurih. Ini kita potong menjadi 3 bagian supaya tidak terlalu besar, dan pinggirnya saya rapikan seperti ini supaya isinya tidak keluar. Nah, ini permukaannya saya kerat supaya tampilannya lebih cantik. Kemudian permukaannya saya oles dengan kuning telur. Sementara itu, teman-teman bisa mulai memanasi ovennya ya, supaya saat siap seperti ini, ovennya sudah panas. Di sini saya memakai oven tangkring dengan api yang besar. Kalau teman-teman memakai oven gas atau oven listrik, bisa disetel dengan suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah. Untuk lama pengovenan bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Yang penting permukaannya sudah kecoklatan seperti ini. Ini dia hasil puff pastry-nya. Permukaannya renyah. Untuk bagian dalamnya lembut seperti ini. Ini terlihat sangat berlapis-lapis ya. Teman-teman harus nyobain resep ini. Rasanya sangat gurih. Nah, cara membuat kulit puff pastry mudah bukan? Jangan takut untuk mencoba. Terima kasih.